1 butir. Ya. Paham ya? Oke. Jangan dicampur. JP pertama muda pakai punyanya JP Madya Utama, nggak bisa. Ya. Kemudian JP Madya Utama pakai punyanya JP pertama muda juga nggak bisa. Ya. Oke. Langkah ketiga sekarang. Ya, ini Anda pahami nih, ini benar-benar harus Anda pahami. Oke, langkah ketiga sekarang. Nah, terus gimana cara membuat laporannya? Ya, jadi cara membuat laporannya adalah Anda bikin outline, Anda bikin template. Jadi tadi outline sama angka kredit kemudian dikawinkan, shred. Jadilah template. Ya. Outline dan outline, ini outline, ini angka kredit dikawinkan, shred, ya. Kalau untuk Madya Utama cuma 1. Ya cuma 1 butir. Kalau enggak E41 atau E42. Tapi kalau untuk perencana pertama sama muda, nah Anda benar-benar harus jeli mengawinkannya. Oke? Harus jeli mengawinkannya, ya. Anda harus jeli mengawinkannya. Nah, gimana kejeliannya? Nah, Anda harus jeli pada saat outline latar belakang angka kredit yang ada di dalam Permenpan 1/2022 adalah A10 latar belakang. Perumusan masalah. Nah, ya, nah ini Anda harus jeli. Tujuan nggak ada, manfaat nggak ada. Ya, 1 itu. Terus kemudian studi pustaka, nyusun model hubungan A terhadap B. Angka kreditnya yang Anda pilih, yang Anda setarakan adalah alternatif model hubungan kausal fungsional. Menguji alternatif kriteria dan model. Nah, ini Anda masukkan di situ. Kemudian metode penelitian, melakukan riset kebijakan untuk menghasilkan dokumen bahan perencanaan bangunan. Kreditnya 1. Dan seterusnya, ya. Itu. Dan seterusnya. Jadi, Anda bikin ini template ini. Anda bikin template-nya ini. Dengan cara mengawinkan outline tadi dengan angka kredit yang sesuai tadi itu. Shred disetarakan untuk yang perencana pertama dan muda. Oke? Nah, kalau Anda bisa bikin template-nya ini, ya, maka Anda dapat angka kredit kalau dijumlah-jumlahkan itu 6,1 kira-kira, bahkan lebih, ada yang 7,8. Ya, sebagai praktek nanti di belakang ada itu, ya. Oke, kita lanjutkan dulu untuk yang Madya dan Utama. Anda harus perhatikan bobot penilaian. Nah, Anda harus perhatikan bobot penilaian. Bobot penilaiannya gimana? Anda harus perhatikan bahwa di dalam pendahuluan itu ada latar belakang dan landasan penulisan. Ya, berapa bobotnya? 20%. Ya, 20%. Anda tulis di dalam latar belakang dan penjelasan urgensi ini. Termasuk tujuan, manfaat, identifikasi masalah. Ya. Kemudian kerangka teori. Nah, itu masuk dalam kerangka teori, itu masuk dalam pembahasan. Ya. Nah, ini kerangka teori masuk dalam bahasan di dalam bab 2. Berapa bobotnya? 40%. Oh, besar sekali ya. Kemudian metodologi. Bobotnya berapa? Metodologi masuk di dalam bab 3 tentang metodologi, atau kalau tetap masuk di dalam kerangka pemikiran juga boleh ya, tapi jadi nggak bagus. Ya, metodologi. Nah, ini bobotnya 40%. Kemudian penutup. Masuk di dalam bab 4, penutup. Ya, bobotnya 30%. Kemudian teknik penulisan, penyajiannya. Termasuk struktur dan sistematika penulisan.
itu 10%. Dilihat dari kesimpulan, nanti itu kesimpulannya bisa menggambarkan mulai dari paragraf pertama sampai paragraf terakhir enggak. Nah, itu dilihat dari kesimpulannya. Nah, itu yang cara penilaian untuk perencana madya dan utama. Nah, untuk perencana madya dan utama, butir yang tersedia cuma 2, yaitu E41255. Apa itu? Menyusun desain, instrumen, dan arahan pelaksanaan evaluasi rencana pembangunan jangka menengah sektoral atau jangka menengah atau evaluasi pembangunan sektoral tahunan ya, setiap tahun Anda bisa. Kemudian untuk yang JP utama, Anda bisa bikin dokumen evaluasi rencana pembangunan jangka panjang atau lintas sektor atau kawasan. Ya. Kalau untuk yang madya nilainya 2,55, satu laporan evaluasi. Kalau utama nilainya 3,6. Kalau ini dipakai oleh madya boleh, tapi 3,6 kali 80%. Berapa tuh? 2,48. 2,78 ya. 2,78. Lebih tinggi dari ini. Ini 2,55. Kalau ini 2,78 kalau dipakai oleh JP madya ya. Kalau dipakai oleh JFP madya, angka kreditnya didapat 3,6 kali 80% sama dengan 2,4 tambah 4,8 ya, sama dengan 28,8 ya. Nah, ini kalau dipakai oleh madya nilainya 28,8, lebih tinggi ya, lebih tinggi. Kalau E42 dipakai oleh JP madya 2,8. Kalau E41 sendiri itu 2,55 ya. Oke. Nah, kita lihat sekarang ciri-ciri policy research ya. Untuk E41, ciri-cirinya apa? Rancangan dan hasil pelaksanaan rencana pembangunan atau pembangunan 35 tahun atau sektoral 1 tahunan. Ciri-cirinya. Untuk E42, ciri-cirinya apa? Rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan, input, atau keluaran, output, dan hasil outcome terhadap rencana dan standar. Atau rancangan dan hasil pelaksanaan rencana pembangunan atas terbatas atau tidak dibatasi. Ya. Nih, ini ciri-cirinya. Ini penting ciri-ciri ini. Oke. Kemudian, nah ini cara menilai menggunakan form, menggunakan lembar penilaian 4C ya. Ini salah, bukan 4B, 4C. Formulir penilaian 4C ini. Tertulis 4B. Yang benar harusnya 4C. Nah, ini begini caranya. Ya, jadi ini lihat di sini kalau Anda lihat ya latar belakang di situ. Yang dinilai 20% meliputi apa? Latar belakang. Landasan penulisan. Kemudian pembahasan. 40% meliputi apa? Metodologi, pengolahan dan penyajian data, analisis hasil pengendalian, ya. Kemudian penutup 30% yang dinilai apa? Kesimpulan, rekomendasi, tindak lanjut, ya. Kemudian teknik penulisan 10%, ya. Apa yang dinilai? Struktur sistematika tulisan, validasi data, penyajian data dalam tulisan, penggunaan bahasa Indonesia. Ya, nah, intinya ya Anda diminta untuk menulis dengan baik dan benar. Oke. Langkah keempat. Nah, ini yang paling penting nih, langkah keempat. Dalam menulis laporan, Anda gunakan metode ilmiah seperti ini. Ya.
dalam menulis substansinya, dalam merangkai substansinya, Anda pakai metode ilmiah seperti ini. Pakai pola normal boleh, pakai pola inovasi juga boleh. Kalau pola normal, problem identification-nya Anda sudah tahu di depan. Ya, kemudian terdiri dari apa? Problem statement, ya, pernyataan masalah di dalam latar belakang apa. Kemudian kebutuhannya apa dalam identifikasi. Kemudian solusinya apa, ya, dalam latar belakang. Kemudian teorinya gimana? Conceptual framework-nya gimana? Dalam bab 2. Kemudian konsep dan hipotetiknya gimana? Dalam bab 2. Kemudian variabel data, variabel dan indikator datanya di mana? Dalam bab 3. Bab 3 metodologi analisis, ya. Kemudian raw datanya bagaimana? Dalam bab 3. Data processing-nya bagaimana caranya? Dalam bab 3. Data cleansing-nya gimana? Dalam bab 3. Data analisisnya gimana? Dalam bab 3. Kalau ada model dan algoritma, kalau ada nggak apa-apa. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Kemudian data produknya gimana? Data hasil analisisnya gimana? Dalam bab 4. Hasil dan pembahasan. Kemudian communicate report, mengkomunikasi